Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat UNH dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa menjalani aktivitas dengan penuh kenikmatan dan kebarokahan dari Allah. Di hari yang penuh dengan barokah ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita beraktivitas sesuai dengan yang kita inginkan dalam ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia ataupun makhluk hidup yang bisa bergerak, bisa melakukan apapun tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita bergantung hidup kita kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya sedikit pun. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bukanlah siapa-siapa. Kita selalu berharap kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan kita selalu diberikan kebarokahan dan keridhaan Allah. Sobat UNH dimanapun Anda berada, tentunya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, tema kita pada sore hari ini ialah bedanya orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir mengingat Allah. Sobat UNH dimanapun Anda berada, dalam satu riwayat hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah mengatakan tentang perbedaan orang yang berzikir mengingat Allah, orang yang hatinya selalu terpaut kepada Allah, dengan orang yang tidak berzikir, orang yang merasa bangga dan lupa kepada Allah. Diumpamakan Rasulullah dalam sebuah riwayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan, kata Rasulullah, orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir mengingat Allah, diumpamakan Rasulullah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kenapa demikian? Karena orang yang berzikir, orang yang ingat akan Allah, dia sadar akan kodratnya sebagai makhluk Allah yang dhaif. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa berbuat sesuatu tanpa ada kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Hanya dengan Allah lah kita bisa melakukan apapun. Hanya dengan Allah bergantung hidup kita. Hanya kepada Allah kita memohon dan meminta. Tidak ada tempat lain memohon dan meminta. Tidak ada tempat lain kita bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hati kita gusar, bukan pergi kita ke pasar. Bila hati kita kacau, bukan kita mencari hiburan di dunia ini, namun ingat kepada Allah, hati pun akan menjadi tenang. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini bisa menjadi tenang. Harta yang kita miliki, kalau kita selalu mengingat-ingatnya, bukan menjadi tenang, malah menjadi buah pikiran. Kekuasaan yang kita miliki, jikalau kita gunakan dan kita selalu pikir-pikirkan, bukannya menjadi tenang, malah menjadi beban pikiran. Namun kalau kita ingat kepada Allah, di waktu senang kita ingat akan Allah, di waktu susah kita ingat akan Allah, di waktu susah kita ingat akan Allah, di waktu sehat kita ingat akan Allah, waktu sakit kita ingat akan Allah, orang kaya kita ingat pun kepada Allah, di waktu miskin pun kita ingat kepada Allah. Diberi Allah nikmat, ingat kepadanya. Diberi Allah musibah, bencana, ingat juga kepada Allah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, apapun yang ada di dunia ini akan kita bisa terima dengan lapang hati dan dada. Kenapa? Karena Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang punya segala-galanya, Allah lah yang punya kekuatan. Manusia tidak ada daya dan upaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas orang yang tidak berzikir mengingat Allah, kata Rasulullah, seperti orang yang mati. Kenapa seperti orang yang mati? Dia hidup namun hatinya ditutup oleh Allah. Dia hidup namun lisannya tak pernah mengucapkan kalimat Allah. Dia hidup namun telinganya sudah enggan mendengar kebaikan. Dia hidup, jasmaninya cukup, namun matanya tidak ia gunakan untuk beribadah ke jalan Allah. Orang-orang yang seperti ini
adalah orang yang jasadnya saja hidup, namun dianggap Rasulullah seperti orang yang mati. Kalau sudahlah dianggap Rasulullah orang yang mati, maka nikmat Allah pun akan jauh dari kita. Kekayaan yang kita miliki namun kita jauh dari Allah, bukan berupa nikmat, namun berupa bencana ataupun azab. Inilah yang dikatakan sebuah istidraj, nikmat yang kita kelihatannya nikmat, namun berupa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, sobat UNH dimanapun Anda berada, maka daripada itu di bulan Ramadan ini, kesempatan yang sangat baik bagi kita. Kita gunakan sebaik-baik mungkin. Kita gunakan bulan Ramadan ini untuk mengingat Allah, menghambakan diri kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah. Puasa yang kita lakukan, hindari daripada segala yang merusak amal ibadah puasa. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kamin sha'imin laisa lahu minal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang di luar sana yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. InsyaAllah kita terhindar daripada hal-hal yang demikian. InsyaAllah kita termasuk golongan orang-orang yang hati kita selalu terpaut kepada Allah. Dan insyaAllah hati kita hidup, jasad kita hidup, rohani kita hidup, dan insyaAllah akan selalu dihidupkan dengan cahaya nikmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara taqarrubu ilallah, dekatkan diri kepada Allah, jauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. InsyaAllah kita akan kembali berjumpa. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita berjumpa di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dapat menjalani dan menghabiskan bulan Ramadan ini dengan penuh kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang tidak ada pada bulan-bulan sebelumnya. Maka mudah-mudahan kita pun menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menjalani ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Untuk sahabat UNH di luar sana, mudah-mudahan kita mendapatkan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.